Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudari Jemaat GKT Trinity Palu sekalian. Salam sejahtera bagi Anda semua. Mari di saat ini kita datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Saya persilakan Ibu Bapak sekalian untuk mengambil posisi berdiri dan melakukan saat teduh sejenak. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat sekalian kita memuji Allah Tritunggal dengan menyanyikan KPPK nomor 2, Hormat Diberi. Dengarkanlah nats Alkitab yang menjadi landasan ibadah kita di saat ini, yang terdapat dari Filipi 2 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk. Ibu Bapak, mari kita kembali memuji Allah kita. Kita akan menyanyikan besar kesetiaan Allah dari KPPK nomor 66, Besar Setiamu. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah
Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Di hadapan Allah, kita akan mengakui segala perbuatan dosa yang telah kita lakukan di hadapannya. Saya mempersilakan ibu bapak, saudara-saudari mengambil waktu pengakuan pribadi sejenak. Setelah itu saya akan memimpin kita dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di saat ini kami datang kepadamu, merendahkan diri kami, mengakui akan kebersalahan kami. Pikiran, perkataan, perbuatan kami yang mengecewakan Engkau dan menyakiti sesama kami. Baik yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak. Padamu ya Allah kami datang memohon ampun. Dan kiranya Engkau yang berkenan memulihkan keadaan kami, serta terus mendidik kami di dalam keseharian kami, sehingga kami boleh senantiasa mawas diri dan berjaga-jaga di dalam kehidupan kami untuk hidup menyenangkan hati-Mu. Kasihanilah dan tolonglah kami ya Allah. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang mengaku dosa kepada Allah. Terambil dari Kolose 3 ayat 3 hingga ayat yang keempat. Sebab kamu telah mati dan hidupmu telah tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dengarkanlah pula petunjuk hidup baru bagi kita yang terambil dari Kolose 3 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Silakan duduk, ibu bapak, saudara-saudari. Mari ibu bapak sekalian kita kembali memuji Allah. Kita akan memuji Allah dengan menaikkan pujian dari KPPK nomor 5. Kemuliaan dan hormat. Bapak sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal, seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Ibu Bapak sekalian, saya akan memimpin kita dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Mari kita bersama-sama berdoa, saya akan memimpin kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di saat ini kami datang kepada Engkau. Berterima kasih untuk kesempatan bagi kami boleh berdoa menaikkan beberapa pokok-pokok doa kami kepada Engkau. Di saat ini ya Allah, kami ingin berdoa untuk saudara-saudari kami, Jemaat GKT Bangil. Ya Allah, kami berdoa di dalam perencanaan mereka untuk bisa menggunakan gedung pastori sebagai kegiatan ibadah di tengah minggu, dengan bangunan yang sudah dirancang dan berbagai persiapan yang sudah dilakukan. Namun ternyata mereka mengalami kendala karena beberapa respon dari warga sekitar yang tidak memperbolehkan untuk bangunan itu digunakan untuk kegiatan gereja kecuali sebagai tempat tinggal. Padamu ya Allah kami berdoa, di dalam kerinduan dan pergumulan saudara-saudari kami ini, para jemaat GKT Bangil, untuk bisa beribadah dengan baik di sebuah tempat yang baik. Kiranya Engkau yang boleh menolong di dalam proses pengkomunikasian, di dalam setiap pertemuan, dan di dalam berbagai persiapan yang dilakukan untuk berhadapan dan berjumpa dengan para warga sekitar. Berikanlah hikmat kepada para pengurus dan para hamba Tuhan di GKT Bangil ini ya Allah, sehingga semuanya kiranya boleh dapat berjalan dengan baik dan dengan lancar, dan kiranya mereka boleh diizinkan untuk dapat beribadah di gedung pastori pada kegiatan tengah minggu. Kami sungguh memohon belas kasih-Mu dan pertolongan-Mu ya Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk GKT Bangil, untuk pertumbuhan jemaat mereka, baik secara kualitas dan kuantitas. Tolonglah para hamba Tuhan dan pengurus di dalam mengerjakan pelayanan ini. Dan kiranya di dalam program-program yang ada, boleh dapat mendukung pertumbuhan kerohanian jemaat, sehingga itu juga boleh memberikan pengaruh yang baik bagi pertumbuhan jemaat secara kuantitas. Kiranya Engkau boleh memberikan kesetiaan kepada hamba Tuhan dan pengurus, sehingga mereka dapat giat dan bijak mengerjakan pelayanan ini di tengah-tengah tantangan yang ada, sehingga mereka tetap dapat mengerjakannya dengan baik. Juga kami berdoa untuk keberadaan jemaat-Mu, GKT Bangil, di tengah-tengah masyarakat, kiranya agar kehadiran mereka, sekalipun sebagai orang kaum minoritas, boleh tetap Engkau pakai menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar. Sehingga dalam hidup bersama, bermasyarakat, mereka boleh dapat hidup menyenangkan hati-Mu dan menjadi saluran berkat bagi para warga yang ada. Kami juga ingin berdoa untuk pergumulan untuk pertumbuhan anak sekolah minggu dan komisi remaja, yang memang jumlahnya masih sedikit. Namun kiranya Engkau yang boleh tetap memberikan kekuatan dan semangat kepada para hamba Tuhan dan pengurus di dalam mengerjakan dan mengembangkan pelayanan ini. Kiranya Engkau yang boleh menolong dan memimpin ya Allah. Kami juga ingin berdoa kepada Engkau ya Allah untuk GKT Trinity. Kami bersyukur di minggu ini kami mengingat akan Ibu Hayani dan Ibu Nislian Duruka yang boleh berulang tahun. Kami berterima kasih usia setahun lagi yang telah Engkau karuniakan kepada mereka, dan pemeliharaan-Mu yang senantiasa Engkau tunjukkan dengan setia bagi mereka. Terima kasih ya Allah. Dan di dalam berbagai pergumulan, di dalam berbagai harapan yang dimiliki oleh dua orang tua kami ini, baik Ibu Hayani dan Ibu Nislian Duruka, tolonglah mereka, agar mereka dapat selalu bersandar pada Engkau saja ya Bapa, sebab hanya Engkau adalah tempat pertolongan kami. Kami juga berdoa kiranya Engkau yang boleh menolong dan memberkati keluarga mereka, dua keluarga ini, sehingga di dalam berbagai usaha pekerjaan yang tekuni, semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami juga ingin berdoa ya Allah untuk jemaat GKT Trinity yang dalam keadaan sakit. Secara khusus kami mengingat untuk Bapak Michael yang akan melakukan operasi mata. Di dalam perjalanan dari Palu
hingga ke Semarang, kiranya Engkau yang boleh menolong dan menuntun hingga tiba dengan selamat. Dan juga di dalam proses observasi dan maupun tindakan operasi yang akan dilakukan, kiranya Engkau yang boleh menolong dan memimpin ya Allah. Sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan boleh mendukung pemulihan dari kesehatan mata dari Bapak Michael. Kiranya Engkau yang boleh menolong keluarga, sehingga di dalam perjalanan ini semuanya senantiasa dalam perlindungan-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk setiap jemaat GKT Trinity di dalam usaha dan pekerjaan yang dimiliki. Di tengah-tengah situasi pandemi yang begitu pelik dan terus berkepanjangan hingga saat ini. Di tengah-tengah berbagai kebijakan yang dilakukan memang untuk dapat mengendalikan mengendalikan penyebaran COVID-19. Tolonglah agar usaha dan pekerjaan ini dari setiap jemaat boleh Engkau berkati Allah. Sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik untuk mencukupkan berbagai kebutuhan dari setiap keluarga mereka. Kami juga ingin berdoa untuk anak-anak remaja pemuda, bagi pendidikan dan perkuliahan mereka. Kiranya Engkau yang boleh menolong di semester yang baru ini, agar mereka dapat bertekun dan bergiat untuk dapat membekali diri mereka dengan ilmu pengetahuan yang ada sebagai bekal bagi masa depan mereka. Juga tolonglah untuk kami ya Allah, di dalam kehidupan kami bermasyarakat di Kota Palu ini, di tengah-tengah situasi PPKM yang terus diperpanjang hingga tanggal 20 September dan berbagai kendala yang ada. Tolonglah Engkau yang boleh memimpin para pemimpin daerah kami, agar mereka semua dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Setiap kebijakan yang diambil agar kiranya dapat berjalan seturut dengan pertolongan. Dan juga untuk para tenaga kesehatan yang masih terus berkarya hingga saat ini, berikanlah kekuatan dan kesatian kepada mereka, serta kesehatan ya Allah, sehingga mereka dapat menjalankan pengabdian diri mereka dengan baik untuk merawat akan saudara-saudari kami yang terinfeksi dari virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami, baik yang dirawat di rumah sakit, maupun juga yang sedang melakukan isolasi mandiri di Sulawesi Tengah ini. Kiranya Engkau yang boleh berkenan, berbelas kasihan, memulihkan kesehatan mereka, baik melalui obat-obatan yang ada, maupun juga perawatan dari pihak tenaga kesehatan, serta berbagai hal yang dilakukan, kiranya semuanya dapat mendukung pemulihan akan saudara-saudari kami. Kami sungguh memohon, di tengah-tengah situasi kesusahan yang melanda secara global ini, kiranya kasih-Mu boleh nyata dan menguatkan kami untuk dapat selalu bersandar pada Engkau di tengah-tengah kesukaran ini ya Allah. Kami menyerahkan setiap pokok doa kami ini kepada-Mu ya Allah, dan kiranya Engkau yang berkenan menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu. Mari Ibu Bapa sekalian kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak Saudara-saudari. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita akan memuji Allah untuk mempersiapkan diri kita di dalam membaca dan merenungkan firman-Nya, agar kita dapat belajar dengan baik. Mari kita menyanyikan KPPK nomor 18, Mulia Bagi Namanya. Tuhan Yesus ku menyembah dan masyurkan rahmat-Mu. Kau yang kudus dan berkuasa, mulialah nama-Mu. Mulia, mulia, mulia bagi nama-Nya. Mulia,
Bapak sekalian, khotbah pada saat ini akan disampaikan oleh Lause Franky, dan kepada Lause Franky saya persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita pada pagi hari ini untuk beribadah, berbakti bersama-sama. Walaupun kita beribadah secara online, tapi kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kasih dan anugerah-Mu yang Engkau masih berikan bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan yang Engkau berikan bagi kami sepanjang minggu. Dan hari ini ya Allah, ada kesempatan bagi kami untuk beribadah bersama-sama. Dan di dalam ibadah kami ya Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya ya Allah, Engkau mampukan kami ketika kami merenungkan firman-Mu, dan kiranya kami boleh memahaminya dengan baik, apa yang menjadi maksud-Mu di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, berikanlah hikmat kepada kami, agar kami dapat mengerti dengan baik setiap kebenaran firman-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau memakai hamba-Mu yang hina dan penuh dengan keterbatasan ini ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan melanjutkan perenungan kita dari Katekisme Singkat Westminster. Nah, kalau pada minggu yang lalu kita telah merenungkan satu bagian tentang perendahan diri Kristus. Di sana telah dijelaskan dengan baik bagaimana Kristus merendahkan dirinya. Kita telah merenungkan bagaimana Tuhan Yesus Kristus merendahkan dirinya dengan sedemikian rupa untuk keselamatan umatnya. Bagaimana ia menjadi manusia, ia mengalami penderitaan hidup. Dia harus takluk kepada hukum Taurat. Dia harus menanggung murka Allah. Bahkan dia harus mati dengan hina karena dosa manusia. Kristus menanggung siksa neraka dalam kematiannya di kayu salib. Bahkan dia harus dikuburkan selama 3 hari. Sungguh sangat luar biasa karya pengorbanan Kristus yang dia kerjakan bagi setiap umatnya. Ia rela merendahkan dirinya serendah-rendahnya hanya untuk keselamatan kita umatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang percaya yang telah diselamatkannya, mari kita menghargai pengorbanan yang Kristus telah lakukan bagi kita. Dia telah berkorban sedemikian rupa hanya untuk keselamatan kita. Sehingga sebagai orang percaya, mari kita menghargai apa yang telah Ia lakukan. Dan selanjutnya pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan dari sisi yang lain, yaitu tentang pemuliaan Kristus. Bapak Ibu Saudara, akhir daripada kehidupan Kristus tidak berhenti dan selesai pada perendahannya, tetapi masih ada proses yang lain, yaitu pemuliaan Kristus. Pemuliaan Kristus berkaitan erat dengan perendahan dirinya, jadi sangat berkaitan erat satu dengan yang lain. Nah, pertanyaannya, apa maksud dari pemuliaan Kristus? Pemuliaan Kristus adalah satu peristiwa di mana Kristus dimuliakan atau di mana Kristus ditinggikan oleh Allah Bapa. Pertanyaannya, apakah Kristus baru mulia setelah Ia ditinggikan?
Tentu saja jawabannya tidak. Sebab ia telah mulia sejak dahulu kala. Ia telah mulia sejak sebelum dunia dijadikan. Alasannya mengapa? Alasannya sangat jelas bahwa ia adalah Allah. Sehingga karena ia adalah Allah, sudah tentu dia mulia. Hanya saja ketika ia mengerjakan karya keselamatan, ia harus menjadi manusia dan merendahkan dirinya. Bahkan ia merendahkan dirinya serendah-rendahnya untuk satu tujuan, yaitu demi tercapai keselamatan bagi umatnya. Namun pada akhirnya ia ditinggikan kembali. Bapak Ibu Saudara, pada saat Tuhan Yesus hampir menyelesaikan pekerjaannya atau tugas yang diberikan Bapa kepadanya di dunia ini, Yesus berkata, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Pertanyaannya bagi kita sekarang Bapak Ibu Saudara, mencakup apa sajakah pemuliaan Yesus Kristus? Mencakup apa saja pemuliaan Yesus Kristus? Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Efesus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-20. Efesus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-20 saya akan bacakan. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Mari kita buka lagi Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama, Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Mari kita buka lagi satu bacaan di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-31. Saya akan bacakan. Karena ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Sekian jauh pembacaan kita. Berbahagialah bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan kita pada pagi hari ini kita menemukan ada 4 hal yang mencakup pemuliaan Yesus Kristus. Apa saja itu? Mari kita lihat bersama-sama satu persatu. Yang pertama, pemuliaan Kristus berkaitan dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus adalah fakta. Ini adalah fakta dan ini adalah hal yang benar-benar terjadi. Dan ini adalah hal yang tidak bisa ditolak sebab ini adalah kebenaran. Alkitab memberi kesaksian kepada kita bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan mengalahkan maut. Ketika Maria dan para perempuan datang ke kubur untuk menengok kubur itu, mereka menemukan bahwa kubur itu kosong. Mereka tidak menemukan lagi mayat Yesus ada di sana. Dan malaikat Tuhan berkata bahwa ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sangat jelas malaikat Tuhan berkata, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Bahkan ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kematian dan kebangkitan inilah yang menjadi dasar bagi iman Kristen. Firman Tuhan berkata bahwa jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang berkata bahwa Kristus tidak bangkit. Mereka menolak akan kebangkitan Kristus dengan beranggapan bahwa para murid begitu meyakini kebangkitan Kristus, sehingga mereka dihantui oleh hal tersebut. Bahkan sebagian lagi berkata bahwa para murid hanya mengarang-arang cerita
tentang kebangkitan Kristus dengan maksud mempertahankan ajaran mereka sendiri. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab dengan jelas mencatat bahwa ia bangkit dari kematian. Ini adalah fakta, ini adalah kebenaran, dan ini adalah hal yang tidak dapat ditolak. Sebab ini sungguh-sungguh terjadi. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan adalah hal yang berbeda dengan suatu pengembalian kehidupan dari kematian. Berbeda. Kebangkitan berarti suatu kualitas kehidupan yang secara total baru. Ketika Yesus bangkit, ia tidak kembali lagi kepada kematian. Akan tetapi Yesus justru meninggalkan kematian dan masuk dalam suatu realitas hidup yang benar-benar baru. Dan dia hidup untuk selamanya. Atau dengan kata lain, kebangkitan Kristus bersifat kekal. Kebangkitan Kristus bersifat kekal. Dan dalam hal ini tubuh kebangkitan atau tubuh yang bangkit dari kubur itu adalah tubuh yang sama dengan tubuh yang disalib dan dikuburkan. Akan tetapi tubuh kebangkitan ini memiliki perbedaan dari segi kualitas. Tubuh ini tidak lagi seperti tubuh yang fana. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa bersifat kekal. Bapak Ibu Saudara, peristiwa kebangkitan Kristus dari antara orang mati ini merupakan transisi atau peralihan dari perendahan kepada pemuliaan Kristus, atau dari perendahan menuju kemenangan kebangkitan. Atau dengan kata lain, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus merupakan awal dari pemuliaannya. Ini adalah awal dari pemuliaan Kristus. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati merupakan pemuliaannya. Ini adalah pemuliaan Kristus. Sebab kebangkitannya menunjukkan kekuasaannya. Itu menunjukkan kekuasaannya. Kebangkitannya menunjukkan kemuliaannya. Dan kebangkitannya menunjukkan pribadinya sebagai anak Allah. Seperti yang dituliskan oleh Paulus di dalam Roma pasalnya yang pertama ayatnya yang keempat. Menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus, Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus tidak hanya menderita, mati dan dikuburkan. Dia tidak hanya takluk kepada kematian. Akan tetapi ia menang dari kematian. Ia bangkit dan mengalahkan maut. Di dalam Alkitab berulang kali Yesus memberikan kesaksian atau memberitakan tentang kebangkitannya. Berulang kali ia mengajarkan dan memberitakannya kepada murid-muridnya. Sebelum hal itu terjadi, ia telah memberitakannya kepada murid-murid. Dia berkata bahwa anak manusia akan diserahkan dalam tangan manusia. Bahkan mereka akan membunuh dia dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Itu yang Yesus beritakan kepada para muridnya. Dan ketika ia menggenapi akan hal itu, ketika ia bangkit dari antara orang mati, ini menunjukkan kekuasaannya yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Dan ini menunjukkan Yesus benar. Dan apa yang ia ajarkan adalah benar. Inilah pemuliaan Kristus yang pertama. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, pemuliaan Kristus berkaitan dengan kenaikannya ke surga. Setelah kebangkitannya dari antara orang mati, Yesus masih berada di dunia ini selama 40 hari. Selama 40 hari dia masih berada di dunia ini. Dan secara berulang-ulang pada waktu tertentu ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan setelah 40 hari dari kebangkitannya, ia terangkat di dalam kemuliaan. Ia naik ke surga disaksikan oleh para murid-muridnya. Alkitab berkali-kali memberikan kesaksian tentang kenaikan ke surga. Alkitab berkali-kali menyatakan itu kepada kita bahwa ia naik ke surga. Kenaikan Kristus ke surga menunjukkan kemuliaannya.
Dan dalam hal ini Yesus Kristus Tuhan kita, dia menerima penghormatan tertinggi. Bapak Ibu Saudara, sebagai Allah Yesus memiliki kemuliaan yang dahsyat sebelum ia menjadi manusia. Seperti yang saya telah katakan tadi. Namun ketika ia berinkarnasi menjadi manusia, ia direndahkan serendah-rendahnya. Seperti yang telah kita renungkan pada minggu yang lalu. Bahwa ia menjadi manusia, mengalami penderitaan hidup. Dia takluk kepada hukum Taurat. Bahkan dia harus mati dengan hina. Dia menanggung murka Allah. Bahkan dia harus dikuburkan selama 3 hari. Namun ketika ia kembali ke sorga, dia kembali ke dalam kemuliaannya yang telah dimilikinya sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, kenaikan Kristus ke sorga menunjukkan pemuliaannya. Sebab kenaikannya ke sorga, itu berarti ia menaklukkan segala sesuatu. Ia telah menaklukkan segala sesuatu. Dalam Efesus pasalnya yang pertama ayat 20 hingga ayat yang ke-22. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-22. Di sana menjelaskan bahwa ketika ia naik ke sorga itu berarti ia mengalahkan atau ia menaklukkan segala sesuatu. Segala sesuatu itu berada di bawah kakinya. Kenaikan Kristus ke sorga menandai satu perluasan besar akan pemerintahan kerajaannya. Ketika tubuhnya diangkat mengatasi segala langit, maka kuasa dan energinya disebar dan menyebar, melampaui semua ikatan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara, kenaikan Kristus ke sorga ini merupakan hal yang sangat penting. Kenaikan Kristus ke sorga menjadi tanda bagi kita bahwa ia melampaui segala kuasa, baik yang ada di bawah bumi, baik yang ada di bumi, maupun yang ada di sorga. Ia mengalahkan, ia menaklukkan segala sesuatu. Itu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Pemuliaan Kristus mencakup kenaikannya ke sorga. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, pemuliaan Kristus bukan hanya tentang kebangkitannya dari antara orang mati. Bukan hanya kenaikannya ke sorga. Akan tetapi yang ketiga, cakupan pemuliaan Kristus yakni ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus Kristus tidak hanya ditinggikan ketika ia naik ke sorga. Tidak hanya sampai di situ. Tetapi ketika ia naik ke sorga, di sana ia dikaruniai tempat tertinggi dan terbaik. Pada bacaan kita hari ini di dalam Efesus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-21. Paulus menjelaskan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus bukan hanya dibangkitkan dari antara orang mati. Tidak. Tetapi Allah Bapa juga mendudukan dia di sebelah kanannya. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jika kita membaca di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-55 hingga ayatnya yang ke-56, kita akan menemukan Stefanus sebelum kematiannya, ia menatap ke langit dan melihat bahwa Tuhan kita Yesus Kristus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau kita lihat di sana Stefanus berkata, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa." Namun sebelum hal ini dinyatakan oleh Paulus dan Stefanus, sebelum hal ini mereka nyatakan, Yesus sendiri di depan imam ketika ia diadili berkata bahwa kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan yang terjadi di sana, imam besar menyimpulkan bahwa ini adalah hal sebagai suatu hujatan terhadap Allah. Imam besar menyimpulkan bahwa ini adalah sebuah hujatan terhadap Allah. Sebab dia tahu bahwa Allah tidak ada duanya. Tidak ada yang lain selain daripada Allah sendiri. Jika ada seseorang atau satu pribadi yang mengatakan duduk di sebelah kanan Allah, itu berarti pribadi itu setara dengan Allah. Pribadi itu berbagi kekuasaan dengan Allah. Dan jika memang Kristus bukanlah Allah, itu adalah satu hujatan.
Dan jika memang Kristus bukanlah Allah, berarti dia menghujat. Akan tetapi Kristus benar-benar adalah Allah. Ini bukan penghujatan, tetapi menunjukkan pemuliaan Kristus. Ini menunjukkan pemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, duduk di sebelah kanan Bapa ini merupakan penggenapan dari nubuatan di dalam Mazmur 110 ayatnya yang pertama. Bagaimana Daud berkata di sana bahwa duduklah di sebelah kananku. Daud berkata bahwa demikian firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini adalah penggenapan dari Mazmur ini. Bapak Ibu Saudara, duduk di sebelah kanan Bapa adalah bentuk pemuliaan Kristus. Ini merupakan satu kedudukan yang mulia yang Allah berikan kepada Kristus. Kita mungkin akan merasa heran ketika Alkitab berbicara tentang Allah yang mengaruniakan hal tersebut kepada Yesus. Mengingat bahwa kemuliaan itu telah dimilikinya sebelumnya. Sebelum dunia dijadikan, ia telah mulia. Kita mungkin akan bertanya, kenapa? Tetapi alasannya sangat jelas bahwa sebab ketika Yesus kembali kepada Allah, ia bukan lagi sekedar Allah, akan tetapi ia juga manusia. Dan karena dia adalah juga manusia, maka ia dapat menerima penghormatan tersebut jika hanya apabila Allah Bapa mengaruniakan hal tersebut kepadanya. Namun dalam hal ini kita perlu memahami bahwa kalimat duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini merupakan satu gambaran figuratif. Ini merupakan satu hal yang bersifat kiasan. Gambaran duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini diambil dari praktik kuno di mana seseorang yang secara khusus diperkenankan seorang raja duduk di sebelah kanannya. Yang di dalam hal ini berbicara tentang kehormatan yang diberikan kepada orang itu dan perannya di dalam kekuasaan sang raja. Jadi istilah tentang duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini semata-mata merujuk pada suatu posisi terhormat yang diberikan kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini Kristus dinobatkan dengan ketuhanan langit dan bumi dan dengan sungguh-sungguh masuk dalam penguasaan pemerintahan yang diserahkan kepadanya. Dan bukan hanya masuk ke dalam penguasaan sekali untuk selamanya, tetapi terus di dalamnya sampai ia datang pada hari penghakiman, seperti yang Alkitab saksikan kepada kita. Allah Bapa sangat meninggikan Yesus Kristus. Bapa mengaruniakan nama di atas segala nama kepadanya, supaya di dalam namanya bertekuk semua lutut, bertekuk semua yang ada. Bapak Ibu Saudara, itu hal yang ketiga. Dan yang terakhir, pemuliaan Kristus berkaitan dengan kedatangannya untuk menghakimi. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus hadir di tengah dunia ini, ia hadir untuk membebaskan umatnya dari dosa. Dengan cara apa? Dengan cara mati di kayu salib. Namun ia telah bangkit. Ia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ. Tidak hanya sampai di situ. Pada saatnya nanti ia akan datang untuk menghakimi dunia ini. Ia akan datang sebagai hakim bagi dunia ini. Yesus Kristus semakin ditinggikan atau dimuliakan pada akhir zaman ketika ia kembali. Seperti yang tertulis di dalam bacaan kita, di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayat yang ke-11. Lukas mencatat apa yang malaikat katakan dengan jelas bahwa ia akan datang dengan cara yang sama seperti yang disaksikan oleh para murid. Ia akan datang kembali. Akan ada satu waktu ia akan datang kembali. Namun dalam hal ini, ia datang sebagai hakim yang akan menghakimi dunia ini. Seperti yang telah dinubuatkannya di dalam Matius pasalnya yang ke-24, ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-31.
Yesus menubuatkan bahwa akan tiba satu waktu anak manusia akan datang dengan segala kuasa dan kemuliaannya diiringi oleh para malaikat. Anak manusia akan datang dengan segala otoritasnya. Ia akan datang dengan segala kuasanya. Ia akan datang dengan segala kekuatannya. Ketika ia datang untuk yang kedua kali, dia akan menghakimi orang-orang yang hidup maupun yang telah mati. Ia akan menghakimi semua orang yang pernah hidup atas segala perbuatan mereka selama ini. Bagi mereka yang memberontak terhadap Allah, mereka akan menerima penghukuman. Tetapi bagi mereka yang memberontak namun bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, mereka akan bersama-sama dengannya di sorga untuk selamanya. Di dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7 dikatakan bahwa penghakiman Allah adalah adil. Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatan mereka. Dan hal itu akan terlaksana pada kedatangan Kristus sebagai hakim. Itu akan terlaksana ketika ia datang sebagai hakim yang akan menghakimi semua orang. Ini adalah bentuk pemuliaan Yesus Kristus. Seandainya Yesus bukanlah Allah, dia tidak akan dapat menjadi hakim yang menghakimi semua orang. Sebab yang dapat menghakimi dunia ini adalah Allah sendiri. Karena untuk menghakimi haruslah pribadi yang maha tahu, maha adil, maha bijaksana. Tetapi Yesus adalah Allah yang akan menghakimi dunia ini. Tetapi yang perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa kedatangannya tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada yang tahu kapan dia akan datang. Kedatangannya adalah rahasia. Ia akan datang ketika orang tidak menyangka-nyangkanya. Selama masa pelayanannya di dunia ini, Yesus sendiri berkata bahwa ia tidak mengetahui kapan waktu itu akan tiba. Dalam Matius 24 ayat yang ke-36, Yesus berkata dengan tegas di sana, tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang yang berupaya untuk mencari tahu dengan berbagai cara, memprediksi tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Begitu banyak orang yang melakukan hal itu. Mereka berupaya dengan melihat tanda-tanda yang terjadi. Banyak orang berpikir bahwa peristiwa-peristiwa yang disebutkan di dalam Matius 24 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-35 akan terjadi menjelang saat kedatangannya. Sehingga saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dapat diperkirakan. Paling tidak secara umum. Tetapi sangat jelas firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kedatangannya tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada yang tahu kapan dia akan datang. Akan tetapi satu hal yang pasti, bahwa ia akan datang. Dia pasti akan datang. Itu akan digenapinya. Dia akan datang menghakimi semua orang secara adil dan benar. Dia pasti akan datang kembali. Bapak Ibu Saudara, inilah pemuliaan Kristus. Bahwa ia bangkit dari antara orang mati. Ia mengalahkan maut. Ia naik ke sorga. Ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan suatu saat ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya kita patut bersyukur dan berbangga. Alasannya kenapa? Sebab kita memiliki Allah yang mulia. Kita memiliki Kristus yang mulia. Kita memiliki Kristus di dalam kehidupan kita. Bahkan kita patut bersyukur karena kita hidup di dalam Kristus yang mulia. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga,
Kami sungguh bersyukur kepadamu karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Allah, kiranya firman-Mu dapat kami boleh pahami dengan baik. Roh Kudus tuntunlah kami, sehingga kami dapat mengerti dengan baik setiap hal yang menjadi kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau terus memakai hamba-Mu yang hina dan penuh dengan keterbatasan ini ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat dimanapun hamba-Mu pergi dan berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada liturgus. Terima kasih kepada Loso Franky yang telah menyampaikan perenungan di saat ini. Mari Ibu Bapak sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Kita akan menaikkan pujian KPPK nomor 22, Sukacita Kusembahkan. Bapak sekalian, kita telah menyanyi dan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di saat ini kami datang kepada Engkau dengan ungkapan hati yang penuh sukacita, berterima kasih karena kami boleh datang kepadamu beribadah dan membawakan persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya apa yang kami persembahkan boleh berkenan di hadapan, dan kiranya itu juga boleh menjadi tekad kami untuk memberikan hidup kami sepenuhnya bagi Engkau, untuk boleh Engkau pakai seturut dengan kehendak-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Tolonglah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita di saat ini. Mari kita memuji Allah, menaikkan pujian doksologi. Ketiganya
Mari kita mengarahkan hati kita kepada Allah, dan marilah kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian, dari sekarang hingga selamanya. Amin. Silakan duduk, Ibu Bapak Saudara-saudari, silakan mengambil saat teduh, kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu.